Sudah mulai. Sudah mulai. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil mungkin aja kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ide adalah pompa otomatis sesi pengendali pompa air otomatis dengan software Prodeus. Anggota kelompok 6 adalah saya sendiri berlakukan sendiri berlakukan NIM 522 Saya benar-benar semua orang dengan NIM 522 323 Saya Ilhamuddin dengan NIM 522 53 Slide selanjutnya. Di mana pendahuluan telah dijelaskan penggunaan pompa air secara manual masih menimbulkan seperti pembuatan energi listrik, kelambatan mematikan pompa akibat tekan motor pompa akibat bekerja tanpa air otomatis. Kendali pompa air solusi untuk mengatasi kerusakan energi akibat pengoperasian manual dengan memanfaatkan microcontroller PICE 6F877A dan sensor ultrasonik mengatur pengisian air secara efisien tanpa pengawasan manual. Pendekatan ini menggabungkan otomasi dan teknologi untuk pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Selanjutnya proses desain produk. Solusi rekayasa yang diusulkan adalah sistem kendali berbasis otomatis dengan menggunakan microcontroller PICE 6F877A. Sistem ini dirancang untuk bekerja secara standar, mengatur operasi pompa berdasarkan deteksi level air pada standar. Prinsip kerjanya berdasarkan pengukuran jarak antara sensor ultrasonik dengan permukaan air. Sensor ultrasonik HCSR04 memancarkan gelombang ultrasonik yang akan dipantulkan oleh permukaan air. Mengukur waktu pantulan gelombang untuk menentukan jarak aktual. Dan jarak yang diperoleh dikonversi menjadi informasi ketinggian air oleh microcontroller. Mengendalikan pompa melalui relay sebagai saklar elektronik. Ini memberikan informasi status air untuk kamera menandakan kosong, kemudian warna kuning menandakan setengah penuh, dan warna hijau menandakan penuh. Guna memastikan kontrol otomatis yang efisien dan aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan solusi rekayasa atau simulasi dari Prodeus itu sendiri. Di mana microcontroller yang digunakan yaitu PICE 16F877A dipilih karena memiliki keunggulan dalam kestabilan operasi, konsumsi daya rendah, serta kemampuan pemrosesan sinyal yang cepat. Selain itu, microcontroller ini menyediakan sejumlah port input yang memadai untuk mengintegrasikan sensor, modulator, serta aktuator dalam suatu sistem tertanam. Penggunaan PICE 16F877A ini mencerminkan pendekatan rekayasa yang menekankan efisiensi perangkat keras serta pemahaman dalam terhadap arsitektur microcontroller tingkat rendah. Berbeda dengan pendekatan berbasis modul seperti Arduino yang bersifat aditif. Untuk PICE tadi sendiri dia bekerja pada 8 MHz
Dan di sini kita lanjutkan penggunaan relay sebagai saklar elektronik memungkinkan pengendalian pompa AC dengan tegangan tinggi tanpa membebani sirkuit microcontroller. Solusi rekayasa ini menawarkan efisiensi energi, kemudahan perawatan, serta keamanan operasional yang lebih baik dibandingkan metode manual. Secara ilmiah, kita tahu sistem ini menggabungkan prinsip pengubahan jarak berbasis gelombang ultrasonik, pengendalian logika terprogram, dan otomatisasi elektromekanis. Dengan demikian, rancangan ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem kendali air otomatis, tapi juga sebagai penerapan dasar konsep sistem dan otomasi cerdas yang relevan dengan perkembangan teknologi industri modern. Prototype dan pengujian prototype yang melibatkan pembuatan model sistem kembali kendali pompa air otomatis menggunakan microcontroller PIC MSF87A dan sensor ultrasonik HD SR04 untuk mengukur ketinggian air secara akurat. Kemudian dilakukan untuk memastikan sistem dapat mengaktifkan dan mematikan pompa sesuai level air secara real time. LED digunakan sebagai user interface yang kita dapat melihat status air secara visual, di mana air ketika padam akan menyalakan lampu warna merah, sedangkan setengah tangki akan menyalakan lampu kuning dan full akan menyalakan lampu hijau. Ini untuk coding program yang akan dimasukkan Proteus. Pada programan ini kita menggunakan software microC, di mana untuk codingannya kita dapat lihat sebagai di mana kita memprogramkan bahasa asli yang mana dia memprogramkan tingkat bawah, di mana hanya dipakai untuk memprogramkan dengan sendiri low embed system. Ini untuk prototipe dan uji produk dapat dilihat sebagai bagian kosong LED merah menyala seperti yang saya katakan tadi, dan saat keadaan kosong LED hijau, saat keadaan penuh LED hijau dan kuning akan menyala sesuai dengan gambar. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian hasil dari bacaan sensor diproses oleh microcontroller ditentukan pada kondisi utama. Itu ada level rendah, jika air berada di bawah ambang batas minimum, sistem akan mengaktifkan pompa untuk mengisi tank down. Proses pengisian kemudian level tinggi. Jika air mencapai batas minimum, microcontroller beralih pompa melalui rangkaian relay agar pengisian berhenti otomatis. Keempat, dilengkapi dengan indikator LED sebagai informasi visual status air dari keadaan down, merah kondisi kosong, kuning dan hijau untuk penuh. Kemudian manfaat rekayasa ini yang pertama dalam aspek teknis. Secara teknis, sistem ini menentukan efisiensi energi dalam pengendalian pompa air, dan sensor ultrasonik yang kedua gas air, yang kedua sudut sosial, dari sudut sosial atau memberikan manfaat dalam peningkatan kenyamanan lama terkenal. Yang ketiga, aspek ekonomi. Sistem ini mampu menghemat biaya operasional melalui pengurangan konsumsi listrik akibat pompa yang lebih efisien. Kemudian lingkungan, sistem ini berkontribusi terhadap air yang lebih berkelanjutan. Kemudian untuk kesimpulannya pompa air otomatis berbasis microcontroller dan sensor ultrasonik menawarkan solusi praktis untuk mengatasi pemborosan energi dan kerusakan pompa akibat pengoperasian manual. Dengan desain yang lebih hemat, mudah diterapkan dan stabil, inovasi ini membawa efisiensi, kenyamanan, dan kontribusi positif bagi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di rumah tangga maupun industri kecil.
Setelah konsumsi daya yang rendah dari mikrokontroller menjadi sistem ini ramah lingkungan dan berpotensi untuk dikombinasikan dengan sumber energi terbarukan di masa yang akan datang. Baik, demikian hasil dari presentasi yang telah kami lakukan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Itu tengah ada suara.